kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang hari ini, maka menurut saya yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada memang prediksi dari para pakar yang menyatakan bahwa Indonesia akan hancur lebur tahun 2030, maka menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP. Oleh karena itu bagi saya ya, tidak ada pilihan bagi kita umat Islam. Kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateistik tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan. Karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Dan bila keresahan dan kegelisahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri. Itulah mungkin barangkali yang perlu saya sampaikan, pahit, tetapi menurut saya hal ini harus kita angkat dan harus kita bicarakan, karena kita cinta negeri ini, karena kita cinta terhadap persatuan dan kesatuan, dan karena kita cinta terhadap Pancasila yang telah menjadi perekat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, sehingga negeri kita bisa menjadi negeri yang maju. Saya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar Abbas meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum Nonaktif MUI untuk mengingatkan jajaran pemerintah dan DPR terkait ancaman bahaya jika rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila disahkan. Hal itu disampaikan Anwar Abbas dalam acara Halal Bihalal virtual MUI yang diikuti secara langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin dan seluruh pengurus MUI pusat dan daerah. Saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya, dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan, karena rakyat terutama umat Islam sudah resah dan sudah gelisah. Bila kegelisahan dan keresahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini, kata Anwar Abbas. Akademisi UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, keresahan dan kegelisahan sebagian umat Islam terhadap RUU HIP tersebut harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membahas draft RUU tersebut. Mengutip pernyataan Wapres Ma'ruf Amin terkait konsep khilafah yang akan tertolak karena sudah ada Pancasila sebagai kesepakatan bangsa atau Darul Misak. Islam khilafah itu. Tapi tidak satu-satunya cuman khilafah. Tidak hanya khilafah, tapi juga mamlakah bisa, emirat bisa, jamaah jumhuriyah bisa. Nah, kenapa kita menolak padahal menurut Islam benar? Karena kita punya kesepakatan. Kita kan sudah bersepakat. Dan sepakat kita tidak negara ini. Dan kesepakatan kita tidak bertentangan dengan Islam. Tidak, memang kita bersepakat. Nabi juga pernah bersepakat kok untuk menjaga NKRI. Gitu.
Nah, tapi di dalam negara ini kita boleh berjuang, membawa aspirasi. Nah, itulah undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang haji, undang-undang perbankan syariah, undang-undang enggak ditolak penerapan syariat Islam ini. Cuma caranya konstitusional demokrat. Itu intinya sebenarnya. Anwar Abbas mengatakan, umat Islam di Indonesia hingga saat ini menjunjung tinggi kesepakatan itu. Saya ingat kata Kiai Ma'ruf Amin bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhilafahan. Kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Tapi karena bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, ya kita harus konsekuen dengan itu, katanya. Namun, tokoh Muhammadiyah itu khawatir jika kesepakatan Pancasila itu diingkari oleh pihak-pihak tertentu, yang salah satunya lewat RUU HIP. Terus terang saja, saya khawatir kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang ada di draft hari ini, maka yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu, ujarnya.